Karena beliau aparat desa, kami buktikan di situ bahwa ada foto. Kami sudah mendapatkan foto bahwa ada sebuah kantor pembebasan lahan yang dimana di situ didukung oleh Abdesi. Ketua Abdesi adalah Mas Kota, dan kami sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan Presiden terkait dengan proyek strategis nasional. Jadi kenapa dia berkepentingan terhadap kasus ini? Jangan-jangan dia yang kebakaran jenggot terhadap kasus ini. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah karena beliau aparat desa, kami buktikan di situ bahwa ada foto. Kami sudah mendapatkan foto bahwa ada sebuah kantor pembebasan lahan yang dimana di situ didukung oleh Abdesi. Ketua Abdesi adalah Mas Kota, sehingga dia merasa terganggu dengan hal-hal yang telah diungkapkan oleh Pak Sedidu. Jadi kalau dikatakan bahwa aparat desa tidak terlibat, sama sekali tidak benar. Karena Abdesi jelas menjadi bagian dari pembebasan lahan untuk proyek PSNPIK 2. Sehingga sangat tidak beralasan kemudian kasus ini kemudian dipaksakan naik dalam penyidikan. Tapi alhamdulillah tadi proses pemeriksaan berjalan lancar. Saya kira penyidik sangat profesional ya Pak. Kami dilayani, bahkan diberi kesempatan untuk sholat, ya, sholat duhur dan sholat asar, dan termasuk sholat maghrib. Dan alhamdulillah Pak Saidudu statusnya masih sebagai saksi. Walaupun tadi kami tim kuasa hukum telah mempersiapkan, manakala kalau Pak Saidudu dinyatakan tersangka dan ditahan, kami sudah menyiapkan surat penangguhan penahanan dari para tokoh. Tapi alhamdulillah itu tidak terjadi. Dan oleh karenanya, dengan adanya kasus ini, dengan melibatkan sekian banyak masyarakat, maka ini menjadi pelajaran bagi aparat desa, ya, untuk tidak semena-mena mengkriminalkan terhadap orang yang membela rakyatnya. Jadi jangan sampai orang membela rakyatnya malah dikriminalkan oleh aparat desa itu. Jadi negara hukum inilah yang harus kita junjung tinggi. Demikian saya kira yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesediaan teman-teman media yang sudah menunggu dari siang sampai sore. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bahwa proyek yang fantastis ini untuk dipertimbangkan, menurut kami adalah dipertimbangkan untuk dihentikan. Ada rencana lapor balik nggak? Karena telah memakan banyak korban, ya. Dan kami sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan Presiden terkait dengan proyek strategis nasional. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanya. Takbir! 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 Kenapa? Berapa pertanyaan yang dilontarkan oleh polisi? Tadi saya siapkan 30 pertanyaan dan saya berterima kasih kepada polisi bahwa karena kami sangat bersahabat untuk menjelaskan semua dari 2 video yang dituduhkan kepada kami. Dan betul seperti yang Pak Gufron tadi, saya sangat heran karena saya tidak menyebutkan nama, kok ada yang tersinggung. Itu yang saya heran betul. Baper. Baper. Nah itu saya pikir. Nah itulah saya berharap ini awal perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran di PSNPIK 2. Saya berharap pihak-pihak yang melakukan penggusuran secara paksa malam ini tolonglah perhatikan rakyat itu, karena ini adalah fakta bahwa ternyata kalau kita menyuarakan kebenaran, ternyata kita menghadapi tantangan yang berat. Tapi saya berharap aparat penegak hukum sekarang semakin semakin profesional, dan saya yakin mereka juga akan memihak pada rakyat. Terima kasih. Satu pertanyaan. Ada rencana lapor balik nggak? Di desa. Itu di mana adanya lokasinya, Pak? Oh, itu ada di Kronjo, dan itu sangat jelas tertulis kantor pembebasan lahan
PT Kuku Mandiri Lestari didukung oleh Abdesi. Itu sangat clear. Dengan bukti itu apakah Anda akan melaporkan balik, Pak? Saya orang yang tidak suka melapor-lapor itu. Saya berharap semua pihak itu mengoreksi dirinya dengan kritikan, bukan melaporkan orang. Itu jauh lebih. Karena saya tujuannya adalah untuk rakyat, bukan untuk diri saya. Jadi kalau ada menyatakan mau melapor nggak? Saya bukan karakter seperti itu. Satu lagi Pak, untuk substansi dari video bukti yang dilampirkan Pak itu Pak, kebijakan apa yang Bapak kritisi di situ Pak? Ya kebijakan, saya bilang, ini kan saya tidak pernah memprotes tentang pembangunan. Yang itu yang terus dijawab oleh mereka, padahal bukan itu masalahnya. Yang saya persoalkan adalah, kenapa Anda mengusir rakyat secara paksa dengan harga yang sangat murah? Itu yang saya kritik. Saya nggak pernah kritik bahwa mau membangun apa, ke urusan dia. Kenapa masuk akal dah membebasan tanah dengan 50.000 terus dijual 35 juta setelah dia dapat? Di mana rasa keadilan itu? Itu sebenarnya. Jadi keadilan yang saya harapkan terjadi di wilayah seluruh Indonesia. Itu coba bayangkan di satu jam perjalanan dari istana, rakyat yang digusur dengan 50.000 rupiah per meter dan dijual setelah mendapatkan 700 kali lipat, 30 sampai 36 juta rupiah per meter. Nah, itu yang saya protes. Jadi tadi kalau ada menyatakan mau nuntut, enggak, Bu, saya ini bukan karakter itu. Karakter saya adalah perbaiki kebijakanmu, lindungi rakyat, hentikan PSN PIK 2. Yang menarik adalah, ini penting, PSN PIK 2 sesuai pengakuan Korporat Sekretari dan Twitter dari pengacara itu menyatakan PSN PIK 2 hanya 1.755 hektar. Dan di dalam 1.755 hektar itu ada 1.400 hektar mangrove. Artinya tanah biasa hanya 355 hektar. Kok PIK 2 kok sampai ke tanah sana? Artinya ada sesuatu niat tidak baik menggunakan PSN PIK 2 untuk berlindung untuk menggusur rakyat. Ini yang harus kita Nah, jadi saya berharap seluruh rakyat di luar wilayah PSN PIK 2 yang 1.755 hektar itu harus menyatakan kami bukan wilayah PSN PIK 2, maka kami tidak mau menjual tanah kami karena ini di luar PSN PIK 2. Kalau mau beli, maka belilah dengan harga pasar. Bukan dipaksa, harga normal. Kalau mau. Nah, itu yang saya pikir terjadi. Jadi ini semakin terbuka bahwa ada yang, nah, menariknya pemerintah sudah tahu itu terjadi, bahwa terjadi memberikan cap PSN PIK 2 di bukan wilayah PSN, tapi pemerintah juga diam. Proses pembiaran. Nah, pengusaha nakal. Nah, pemerintah diam, tutup mata. Tidak ada yang protes sama sekali. Yang menariknya adalah kita tidak pernah mendapatkan kepada menteri itu PSN PIK 2 tuh luasnya berapa. Nah, baru kita dapat dari pengakuan pengacaranya di lewat Twitternya PSN PIK 2 dan korporat sekretarinya PT PANI yang menyatakan luas PSN PIK 2 hanya 1.755 hektar. Jadi saya katakan wilayah kalau hanya 1.750 hektar artinya dan hanya 355 hektar di luar mangrove, artinya selama ini yang diklaim sebagai wilayah PSN adalah klaim yang salah dan itu melanggar hukum. Itu saya pikir. Terima kasih. Pak, pertanyaan yang diajukan oleh penyidik apa aja, Pak? Wah, aduh, saya nggak hafal. Jangan bertanya, Pak. Jangan bertanya. Ya, sudah diulang. Enggak, dia tanyakan alamat saya di mana. Keren. Keren, Pak. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Syukur, Pak.
penjelasan itu. Terima kasih semuanya ya, bisa kembali. Ya. Kembali. Jadi saya itu mendapat banyak ucapan selamat sekaligus pelukan hangat dari para pendukungnya, saudara sekalian. Masya Allah, tumpah kegembiraan. Ya, ini biasa mama Refli. Luar biasa, luar biasa. Selalu sehat. Amin. Allah, musuh-musuhnya akan dihancurkan oleh Allah. Amin. Oke. Ayo. Mana mobilnya? Oke. Saya Didu terus mendapat ucapan selamat dari semua pendukungnya, laki-laki, perempuan, mama, bapak-bapak, luar biasa. Nah, iya benar. Gimana, Pak Marwan? Ya, saya kira kita sangat bersyukur Pak Said tidak ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Kita patut syukuri itu dan kita patut syukuri bahwa perjuangan beliau itu sudah membuka berbagai masalah dalam pelaksanaan proyek PIK 2. Jadi beliau bebas, tapi juga saat yang bersamaan rakyat paham apa masalah. Tapi yang perlu juga kita lanjutkan adalah bahwa proyek itu sudah menjatuhkan banyak korban. Sampai ada yang mati. Dan kita tidak mau berhenti bahwa ini sudah selesai. Tidak. Korban ini harus kita usut siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum. Itu satu. Yang kedua, korban itu misalnya secara ekonomi, justru ekonomi dan sumber mata pencahariannya dirusak. Nah, artinya sudah ada kerugian material, belum lagi moral. Yang karena itu kita ingin ada yang bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Satu, pengusahanya. Di sisi lain, siapa penguasa yang menerbitkan status PSN tadi. Dua-duanya ini harus kita minta untuk bertanggung jawab karena dasarnya sudah jatuh korban. Tidak bisa kita diamkan. Nah, mungkin nanti kita coba koordinir, kita coba bagaimana aktivis, teman-teman yang punya background hukum dan sebagainya, menyatukan resources kita, kemampuan kita untuk nanti ini bisa kita tuntut, kita gugat, terutama saya kira penerbit Permenko nomor 6 yang memasukkan PIK 2 sebagai PSN. Artinya siapa? Artinya ada di sana peran dari Airlangga. Tapi Airlangga saya kira tidak berdiri sendiri, dia pasti diperintah oleh Jokowi. Ya, karena ini Jokowi juga bertanggung jawab. Lalu ada menteri-menteri terkait sampai nanti kita juga ujungnya bisa juga ke pemilik proyek yaitu Aguan. Saya kira itu mungkin ya. Beberapa waktu lalu kan Pak Marwan dan petisi status datang ke DPD Banten tuh Pak, bersama Pak Said Didu. Nah, kira-kira setelah kasus ini akan ada kelanjutan lagi ya Pak? Ada. Kita akan akan diterima oleh DPD setelah reses dan sudah dijanjikan. Sudah dijadwalkan. Sudah dijanjikan untuk nanti diterima. Saya sudah dikasih nomor kontaknya untuk nanti berhubungan kapan waktunya kita akan diterima. Jadi saya kira dari DPD juga itu bisa ada gugatan atau minimal surat kepada Presiden yang sekarang ya tentang hal-hal yang melanggar, misalnya ini tidak ada batas wilayah proyek ini. Gimana bisa proyek tidak ada batas wilayah sehingga pengembang itu bisa seenaknya nanti membangun sampai ke arah Merak sana.
Nah, ini harus, itu antara lain ya, tapi banyak hal-hal yang memang selama ini jadi pertanyaan untuk nanti kita bisa ajukan, sampaikan ke DPD. Kita harapkan DPD itu akan merangkum semua masalah, lalu bersurat kepada pemerintah, juga mungkin ke DPR. Oke, baik. Terima kasih Bang Marwan. Sama-sama, ya. Gimana tanggapannya tentang kasus Ya, terima kasih. Pak Said Didu nih setelah bebas, setelah keluar dari Polres? Ya, yang pertama setelah keluar ini kita semua mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Kepada Allah kita bersyukur karena semua ini tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami terima kasih sekali kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mama semua yang tadi hadir dan termasuk tokoh-tokoh yang tadi memberikan komitmen penjamin yang tadinya kita buat untuk jaga-jaga kalau ada proses penahanan. Tapi qadarullah alhamdulillah tidak terjadi. Tapi tetap kami ucapkan terima kasih misalkan pertama kepada Bang Abraham Samad yang sudah ikut teken jaminan. Ada Mas Eros Jarot. Mas Eros Jarot juga tadi sudah teken. Ada Mas Bambang Harimurti tadi ikut teken. Ada Bang Petrus Celestinus juga tadi sudah teken. Bang Edi Mulyadi, Bang Aziz Junawar, Bang Munarman, Ustadz Eka Jaya, Buya Fikri Barano, juga Bang Refli Harun. Kemudian ada lagi Bang Juju, ada Ustadz Bang Mursalim, Om Lim ya. Bang Marwan Batubara juga tadi banyak sekali. Nah, Legend Sunarko juga yang hadir tapi sebelum sempat tekan misalkan Kolonel Sugeng Waras tadi terima kasih. Pokoknya semua yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu terima kasih. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala berlipat dan balasan dari sisi lain yang lebih baik begitu. Pesan saya jangan pernah lelah berjuang. Kita terus bangun konsolidasi di antara aktivis. Ingat, kalau kita tidak saling membantu, saling melindungi, maka kezaliman akan bergantian menimpa kita. Jadi